أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala, dan meneruskan bagian yang ke-10 dari kitab ini, Sana'iul Ma'ruf, perbuatan-perbuatan baik, sampai pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata al-mu'allif hafizahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yashkurullaha man la yashkurun nas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak bersyukur kepada Allah barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis berikutnya, wa anil Ash'ats bin Qais radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ashkaran nasi lillah ashkaruhum linnas. Dari Al-Ash'ats bin Qais radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling bersyukur kepada Allah adalah mereka yang paling bersyukur kepada sesama manusia. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis-hadis ini melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang keutamaan berbuat baik kepada sesama manusia apabila kita diperlakukan dengan baik, yaitu apa? Membalas kebaikannya. Membalas kebaikannya. Dan jika kita tidak mampu membalas kebaikannya, maka setidaknya kita membalasnya dengan ucapan doa. Apa kemarin doanya? Jazakallahu khairan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ablagha fi tsana. Doa jazakallahu khairan itu sudah merupakan bentuk pujian yang paling tinggi. Ya, tidak ada yang lebih mulia dibandingkan dengan doa jazakallahu khairan, kalau sekiranya kita tidak mampu membalas kebaikannya. Nah, doa jazakallahu khairan ini termasuk di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga rasa terima kasih kita kepada sesama manusia. Oleh karena itu, al-muallif Syekh Abdul Razak hafizahullah taala membawakan kedua hadis ini, yaitu di antara bentuk kebaikan kita tatkala kita diperlakukan dengan baik, selain kita membalas kebaikannya dengan hal yang serupa atau mendoakan kebaikan kepadanya dengan mengucapkan jazakallahu khairan, atau setidaknya kita berterima kasih kepadanya, bersyukur kepadanya. Dan berterima kasih atau bersyukur kepada manusia adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita baca penjelasan dari al-muallif hafizahullah tentang kedua hadis ini. Qala al-muallif hafizahullah, wa hadza syukru, dan syukur ini
huwa jazaa'un 'ala ma yassarahu Allahu 'ala yadaihim minal khair. Adalah balasan atau timbal balik atas apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan sebuah kebaikan melalui perantara mereka. Ya, haitsu ja'alahum subhanahu wasa'ita wa asbaban fi husulihi, di mana Allah jadikan mereka, yaitu orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, sebagai perantara dan sebab di dalam kita meraih kebaikan tersebut. Wa aujaba lahum bihadza al-haqqi asy-syukra, maka ini mengharuskan bagi mereka kebaikan semacam ini rasa syukur. Wa ja'ala syukrahum min syukrihi subhanah, dan menjadikan rasa syukur kepada mereka, itu orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebenarnya kita berterima kasih kepada seseorang, kita bersyukur kepada seseorang tatkala kita mendapatkan kebaikan darinya, ini pada hakikatnya adalah bentuk rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang telah menjadikan mereka sebagai perantara kita mendapatkan kebaikan. Misalkan kita mendapatkan bantuan saat kita lapar, akhirnya kita mendapat makanan, maka kita berterima kasih kepada orang yang memberi sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang jadikan orang tersebut, yaitu apa? Memberikan makan kepada kita. Kita dapat rezeki berupa makanan dari Allah melalui perantara mereka. Jadi sangat patut kita berterima kasih, bersyukur kepada sesama manusia. Ya. Dan ini bukan bentuk kita meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kalau kita berterima kasih kepada orang, kita enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru sebaliknya, di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Ya. Di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan kita berterima kasih, bersyukur kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kemudian beliau menjelaskan, hendaknya kita ini bersyukur atau berterima kasih kepada manusia. Siapa di antara mereka yang patut untuk kita ucapkan syukur? Wa ya'ti fi muqaddami haula ar-rusul wal anbiya. Dan yang terdepan di dalam masalah ini, kita harusnya berterima kasih kepada siapa sih? Yaitu kepada para rasul dan para nabi. Alaihimussalam, semoga keselamatan bagi mereka. Fahumul wasaitu bainallahi wa baina khalqihi, karena mereka para nabi dan rasul adalah perantara antara Allah dengan hambanya. Ya, kita tidak bisa langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam misalkan berbicara, bertanya tentang sesuatu. Maka ada utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada para nabi dan rasul yang mereka menjelaskan kepada kita apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan-urusan kita, baik itu urusan agama maupun urusan dunia. Ya. Demikian pula fi bayani dinihi, di dalam menjelaskan agamanya, wa irsyadi ibadihi, dan memberi petunjuk kepada hamba-hambanya, wa dalalatihim alaihi, ya, menunjukkan kepadanya,
Wa aujaba syukra. Kemudian jadi ini yang pertama ya. Kita hendaknya bersyukur kepada para nabi dan rasul. Karena merekalah yang menjadi perantara kita mendapatkan petunjuk. Mereka menjadi wasilah kita mengetahui agama yang benar. Kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Maka kita patutnya berterima kasih kepada para nabi dan para rasul. Kemudian wa aujaba syukral walidain. Setelah itu Allah juga mengharuskan kita untuk bersyukur kepada kedua orang tua. Berterima kasih kepada kedua orang tua. Biqaulihi, dengan firman Allah Ta'ala, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dalam surat Luqman ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, anishkurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidayka, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, kepadakulah kalian akan dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang bersyukur kepada kedua orang tua sebenarnya sudah yaitu dijelaskan oleh al-muallif hafizahullah di bagian awal kitab ini, yaitu tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Panjang lebar telah kita bahas tentang masalah birrul walidain ini. Namun di sini diulang lagi untuk menjelaskan kepada kita siapakah orang yang patut untuk kita berterima kasih kepadanya. Maka saya menjelaskan yang pertama para nabi dan rasul. Karena dengan sebab merekalah kita mendapatkan petunjuk. Kita tahu agama yang benar. Kemudian yang kedua, bersyukur kepada kedua orang tua. Nah, di sini al-muallif rahimahullah menjelaskan ij'alahuma sababal ijadi lil walad. Hikmahnya kita berterima kasih kepada orang tua karena Allah yang menjadikan mereka berdua sebab diciptakannya seorang anak. Wal qiyami ala masalihil walad, dan mereka jugalah orang yang memperhatikan kemaslahatan anak, tarbiyatan wa tansyi'atan, baik dari sisi pendidikan maupun sisi perkembangan anak. Ya. Jadi juga sudah kita bahas dahulu, mengapa kita ini wajib berbakti kepada kedua orang tua? Karena apapun yang kita dapatkan, orang tua memiliki andil di dalamnya. Setidaknya orang tua yang menjadi sebab kita ini lahir. Ya, orang sehebat apapun mustahil bisa mendapatkan berbagai macam hal-hal yang diraih kalau nggak ada orang tuanya. Maka orang tua memiliki kedudukan yang tinggi di mata manusia. Karena segala macam kebaikan yang kita raih hingga saat ini, peran terbesar adalah orang tua. Setidaknya dengan orang tua kita lahir, lalu kita tumbuh, kita dirawat, kita dididik. Ya. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk berterima kasih kepada kedua orang tua. Kemudian wa hakadha syukrul ulama. Demikian pula bersyukur, berterima kasih kepada para ulama, para nabi, para rasul, kemudian orang tua, kemudian para ulama. Faqad ja'alahum sababan fi ta'allumihim dinallahi. Maka sungguh Allah telah menjadikan mereka, para ulama, sebagai sebab di dalam kita mempelajari agama Allah. Likaunihim warrathal anbiya, karena mereka para ulama adalah pewaris para nabi. Wa hamalata wazifatihim, dan pembawa tugas mereka.
Yang membawa, yang mengemban tugas para nabi dan rasul sepeninggal mereka adalah para ulama. Ya. Jadi berterima kasih kepada para nabi dan rasul, berterima kasih kepada kedua orang tua, berterima kasih kepada para ulama. Kemudian wa syukru waliyil amri. Selanjutnya kita juga patut bersyukur kepada waliul amr, pemimpin kaum muslimin. Idja'alahu sababan lil amni fi biladihi. Itu tatkala Allah menjadikannya sebagai sebab keamanan di suatu negeri. Wal hukmi baina ibadihi, dan menerapkan hukum di antara hamba-hambanya. Jadi di antara orang yang patut untuk kita ucapkan terima kasih kepadanya adalah waliul amr, pemimpin kaum muslimin. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara umum orang-orang yang patut untuk kita ucapkan terima kasih kepada mereka, bersyukur kepada mereka, karena mereka memiliki peran di dalam kebaikan kita. Para nabi, para rasul, orang tua, para ulama, waliul amr, secara umum mereka telah menjadi sebab kita mendapatkan banyak kebaikan. Nah, setelah itu kita juga bisa mengucapkan rasa syukur, berterima kasih kepada orang-orang tertentu dalam kondisi-kondisi tertentu. Berterima kasih kepada teman kita tatkala kita mendapatkan bantuan di saat kita kesusahan. Ya, berterima kasih kepada istri kita tatkala kita mendapatkan pelayanan. Ya, berterima kasih kepada anak kita tatkala mereka mau membantu kita, dan yang lain sebagainya. Jadi berterima kasih ini adalah di antara wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berbagai macam kebaikan yang kita dapatkan mustahil bisa kita dapatkan tanpa perantara mereka. Ya, memang kita yakini semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat itu mustahil kita dapatkan secara langsung tanpa perantara. Nikmat makan, enggak mungkin kita bisa tiba-tiba kenyang tanpa ada yang menyuguhkan. Ya. Tanpa ada yang menanam berasnya. Jadi nganggur-nganggur gitu kita bisa bersyukur, Masya Allah, makasih ya petani gitu ya. Dengan adanya kalian Allah memberikan makanan yang nikmat berupa beras ini misalkan. Ya, saat makan ikan kita bersyukur kepada para yaitu nelayan kalau itu ikan laut misalkan, atau para peternak ikan kalau itu ikan kolam, ikan tambak gitu ya. Nah, ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan rasa syukur kepada pihak-pihak terkait yang telah menjadi sebab kita mendapatkan berbagai kebaikan. Nah, ini secara khusus setiap nikmat, setiap kebaikan, kita berterima kasih kepada orang-orang tersebut. Adapun secara umum di sini saya menyebutkan setidaknya ada 4 golongan yang patut bagi kita untuk bersyukur dan berterima kasih kepada mereka. Siapa tadi? Para nabi dan rasul, kedua orang tua, para ulama, dan pemimpin kaum muslimin. Baik, berikutnya berkata al-muallif hafizahullah, wa hakadha idza an'ama Allah taala 'alal mar'i ni'matan. Demikianlah apabila Allah taala memberikan nikmat kepada seseorang dengan sebuah kenikmatan biwasitati 'abdin min ibadihi, dengan perantara hamba di antara hamba-hamba Allah, fi jalbi naf'in aw daf'i durrin, di dalam mendapat manfaat atau terhindar dari madarat. Wajib alaihi syukruhu, maka wajib baginya untuk bersyukur kepadanya. Sekali lagi, syukur itu dalam bahasa kita gampangnya apa? Berterima kasih. Ya.
Bersyukur itu artinya kita berterima kasih. Wal mun'imul haqiqi, meskipun yang memberi nikmat secara hakiki fi dzalika kulli, dalam seluruh perkara ini siapa? Wallahu ta'ala, Allah ta'ala. Ini tidak kita pungkiri. Tidak kita pungkiri. Bahkan seorang muslim insyaallah sadar semua nikmat yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bukan berarti kalau dia berterima kasih kepada manusia berarti tidak berterima kasih kepada Allah. Seakan-akan mengurangi derajat tauhid misalnya. Ya. Seakan-akan kalau kita berterima kasih kepada manusia, kita menggantungkan nasib atau urusan kita kepada manusia. Tidak, ini beda bab. Ya, ini beda pembahasan. Menggantungkan urusan kepada Allah dan menggantungkan urusan kepada manusia sahih. Ini termasuk di antara bentuk atau di dalam masalah tauhid. Yang ketika seseorang menggantungkan nasibnya kepada selain Allah, dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam urusan terima kasih tidak ada kaitannya dengan hal ini. Justru dari hadis-hadis yang tadi kita baca, sebagai wujud syukur kita kepada Allah adalah kita bersyukur kepada manusia, berterima kasih kepada manusia. Ya. Nah, fawajaba syukruhu ta'ala ala dzalika kullih. Ketika kita menyadari yang memberi kenikmatan secara hakiki itu adalah Allah, maka wajib kita bersyukur kepadanya. Thumma syukru man ja'alahum subhanahu sababan liwujudi hadhihi ni'am. Kemudian kita juga bersyukur kepada orang yang Allah jadikan sebagai sebab perwujudnya kenikmatan ini. Wa syukruhum min syukrillahi subhanahu. Dan lagi-lagi beliau mengulang, dan bersyukur kepada mereka, kepada manusia adalah di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa man la yashkuruhum la yashkurullah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, ia tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini memberi pelajaran penting kepada kita bahwa hendaknya kita ini mudah untuk berterima kasih kepada orang, khususnya yang telah memberi banyak kebaikan kepada kita. Atau jangan banyak kebaikan, sedikit kebaikan pun kepada kita, maka tidak ada salahnya atau bahkan sangat amat baik kalau kita berterima kasih kepadanya. Kalau kita menyadari pentingnya bersyukur kepada Allah, insya Allah ini di antara sarana yang paling memudahkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Setiap ada kebaikan, ya kita ucapkan jazakallah khairan. Ini sudah merupakan bentuk apa? Terima kasih, kan gitu. Ya, atau kalimat yang bisa kita ucapkan syukron. Ya, syukron. Jazakallah khairan itu sudah cukup. Kalaupun tidak mengucapkan jazakallah khairan, kita bisa ucapkan syukron dalam masalah yang apa? Yang sepele misalkan. Ya, nah, syukron, ucapan syukron itu termasuk di antara bentuk apa? Rasa syukur kita kepada manusia. Dan itu di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau pakai bahasa Indonesia gimana? Ya enggak apa-apa. Terima kasih gitu ya. Dalam berbagai urusan. Ya, dalam berbagai perkara. Di jalan ketemu orang yang baik menyeberangkan kita, makasih Pak. Nah itu. Karena kalau kita ngomong syukron, kira-kira jawab apa dia? Syukron. Kan dipikir kacang gitu ya. Syukron gitu ya. Yes, makasih Pak gitu. Sama satpam perumahan, terima kasih Pak. Ini hal-hal yang sepele, tapi ini termasuk di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan semua kebaikan yang kita dapatkan. Ya.
tidak lepas dari kebaikan makhluk-makhluk Allah kepada kita. Nggak bisa kita hidup sendirian. Kita butuh bantuan orang. Ya. Dan orang yang membantu kita, mereka pantas untuk kita ucapkan terima kasih. Ya silakan kalau pakai bahasa Arab ya syukron, jazakallahu khairan. Tapi kalau tidak paham ya ucapkan terima kasih. Ya, seperti itu. Kemudian falladzi la yashkurun nas. Maka siapa yang tidak bersyukur kepada manusia ala ma yalqahu minhum min ma'ruf, atas apa yang ia dapatkan kebaikan dari mereka berupa hal-hal yang ma'ruf, wa ihsanin, dan kebaikan-kebaikan yang lain, lam yashkurillah, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi bahkan orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla amarahu bi syukrihim, memerintahkannya untuk bersyukur kepada mereka. Wa da'ahu ila dzalik, dan Allah menyerunya untuk hal tersebut. Falam yashkurhum, tetapi ia tidak mau bersyukur kepada mereka. Jadi kalau kita merasa misalkan berat rasanya berterima kasih kepada orang. Kenapa? Karena kita harus bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan dia itu ingin menonjolkan tauhidnya. Semua nikmat ini enggak ada apa-apanya. Itu manusia hanya sebagai perantara. Nikmat ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan dia ingin menyampingkan jasa-jasa manusia. Makanya dia hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Nah, sekarang Allah perintahkan kalian untuk berterima kasih kepada orang. Ini perintah. Ini arahan. Tapi justru engkau tidak mentaatinya. Nah, berarti Anda tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan jadikan yaitu niat baik kita hanya bersyukur kepada Allah sehingga kita tidak mau mentaati perintah Allah untuk bersyukur kepada manusia. Ya. Jadi jangan sampai gara-gara kita sekali lagi hanya ingin bersyukur kepada Allah, kita tidak ingin bergantung kepada manusia, sehingga kita tidak mau diperintah Allah untuk berterima kasih kepada mereka. Allah yang perintahkan. Ya. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ini wujud rasa syukur kita kepada Allah. Ini wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Fala yakunu bidzalika syakiran lillah. Orang yang diperintah untuk berterima kasih kepada manusia, tapi dia tidak mau berterima kasih kepada manusia, maka dia bukan orang yang bersyukur kepada Allah. Li'annahu lam yuti'illaha jalla wa ala fima amarahu bih. Sederhana, karena dia tidak mentaati Allah jalla wa ala pada apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ya, jadi jangan terlalu tinggi merasa hanya berterima kasih dan bersyukur kepada Allah sehingga tidak mau berterima kasih kepada manusia. Ya. Jangan terlalu tinggi seperti itu. Allah perintahkan yang sederhana, tapi tidak mau dijalankan. Berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh mengulangi lagi, menekankan lagi, kenapa kita ini harus bersyukur kepada manusia? Wali anna Allah azza wa jalla sakharahum, karena Allah yang telah menundukkan mereka. Wa ja'alal ma'rufa alladhi wasala ilaihi min jihatihim, Allah yang menjadikan kebaikan yang sampai kepadanya itu dari sisi mereka, atas jasa mereka. Wa ajrahu lahu ala aydihim, dan Allah menjalankan hal itu melalui tangan-tangan mereka. Famin syukrillahi subhanahu wa ta'ala ala ni'matihi, maka di antara bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmatnya
an yashkura man ja'alahu Allah taala sababan fi wusuliha, yaitu kita bersyukur, berterima kasih kepada seseorang yang Allah jadikan sebagai sebab untuk kita meraih nikmat tersebut. Ya. Jadi ini hal yang sangat sederhana. Allah kasih kita nikmat melalui beberapa hamba-hambanya. Maka sangat patut untuk kita berterima kasih, bersyukur kepada hamba-hamba Allah tersebut, karena ialah yang menjadi perantara kita mendapatkan nikmat tersebut. Ya, dan tetap meyakini nikmat ini ya hakiki, yang hakiki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pelajaran pentingnya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita tidak pernah berterima kasih kepada orang. Itu pelajaran pentingnya. Justru ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang lain, maka bisa kita katakan dia orang yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang diberikan, tapi ada orang yang berbuat baik, lisannya tidak pernah mendoakan, tidak pernah mengucapkan terima kasih. Ya, apa artinya memuji Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata dia tidak pernah bersyukur kepada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, ada sedikit pengumuman. Bagi yang membawa mobil HR-V warna putih plat N1826 untuk segera dipindah karena ada kegiatan di Balai RW. Mohon maaf ya. Jazakallahu khairan. Tayyib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala al-mu'allif hafidhahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ala nasin julusin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan manusia, yaitu para sahabat yang mereka sedang duduk. Faqal, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Maukah kalian ku beritahu orang yang terbaik di antara kalian dengan orang yang terburuk di antara kalian? Qala, Abu Hurairah mengatakan, fasakatu, maka para sahabat pun diam. Faqala dzalika thalatha marrat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi pertanyaan tadi 3 kali. Maukah ku beritahukan kepada kalian siapa orang yang terburuk dengan siapa orang yang terbaik? Siapa orang yang terbaik di antara kalian dan siapa orang yang terburuk di antara kalian? Sampai 3 kali. Faqala rajulun, maka ada seseorang yang berkata, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina, beritahukan kepada kami siapa yang terbaik di antara kami dan siapa yang terburuk di antara kami. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari keburukannya. Wa syarrukum, dan seburuk-buruk kalian, man la yurja khairuhu, yaitu siapa yang tidak diharapkan kebaikannya, wala yu'manu syarruhu, dan orang tidak merasa aman dari keburukannya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, lebih jelas lagi di sini Syekh mengatakan, maksudnya, aturiduna an ukhbirakum bima yumayyizu bainal fariqain. Jadi seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada para sahabatnya,
apakah kalian mau aku beritahukan sesuatu yang membedakan antara dua golongan ini, golongan yang terbaik dan golongan yang terburuk, manusia yang terbaik dan manusia yang terburuk. Maka mereka para sahabat mengatakan bala. Dan ini diantara contoh antusiasnya para sahabat di dalam kebaikan. Ya, tidak pernah ceritanya Nabi SAW menawarkan sesuatu ilmu yang bermanfaat lalu para sahabat tidak mau. Justru mereka sangat antusias. Mau ya Rasulullah, apa itu? Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Man yu'ammilun nasul khaira min jihatihi. Orang yang terbaik, sebaik-baik kalian adalah siapa yang manusia itu mengharapkan kebaikan dari sisinya. Wa ya'manuna syarra min jihatihi, dan mereka manusia merasa aman dari keburukannya. Dan sebaliknya, wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu, syarrukum atau wa syarrukum, dan seburuk-buruk kalian man la yu'ammilun nasu husulal khairi lahum min jihati, yaitu orang yang manusia tidak berharap ada kebaikan dari sisinya. Wala ya'manuna min syarrihi, dan orang tidak merasa aman dari keburukannya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal semacam ini insyaallah kita rasakan. Kadang kita merasa nyaman kalau dekat dengan seseorang. Karena apa? Karena kita merasa orang ini akan banyak memberi kebaikan. Dan orang ini insya Allah tidak akan membawa keburukan. Jadi kita antusias untuk berada di dekatnya, kita merasa tenang berada di dekatnya. Ya, namun perhatikan, ini bukan berarti kita diperbolehkan memanfaatkan kebaikan orang lalu mengharap-harap belas kasih kepadanya. Ya, dan tentu ini kembali kepada apa? Niat. Kepada niat. Kita hanya sekedar duduk dengannya merasa tenang karena mungkin yang keluar dari ucapannya itu baik, nasihat. Tapi ada orang lain yang juga mungkin mendekat dengan tujuan lain. Contoh, cari muka. Atau dunia. Tak cedak wong iki, syukur-syukur ditraktir. Nah, niatnya beda sudah. Tahu orang ini orang baik. Orang yang suka apa? Memberi. Tapi dia mendatangi bukan untuk mendapat kebaikan ya secara umum, tapi mengharapkan pemberian. Ya tadi cari muka. Beda ini. Ya, meskipun demikian, kalau ada orang yang semua kita sepakat kalau dekat dengannya itu merasa nyaman, merasa tenang, tidak merasa khawatir, jangan-jangan nanti orang ini berbuat jahat dan demikian, maka itu orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari orang itu macam-macam dekat dengannya. Ada yang memang merasa nyaman karena kebaikannya, tapi tidak mengharapkan sedikit pun pemberian, belas kasih dan sebagainya. Ada orang yang tadi memanfaatkan momen, memanfaatkan kondisi. Ya. Nah, dan sebaliknya orang yang buruk adalah orang yang kita itu merasa malas dekat-dekat dengan dirinya. Kenapa? Karena kita khawatir dekat dengan dirinya akan berdampak buruk. Ya, pokoknya bawaannya kalau dekat dia itu kita jaga jarak. Khawatir nanti kita dicela, atau khawatir kata-katanya menyakiti kita, atau khawatir ngutang. Ya. Waduh, ketemu orang ini alamat ngutang. Nah, ini misalkan. Ya.
Jadi kita merasa tidak nyaman. Maka ini diantara indikasi orang yang buruk. Taib. Kemudian beliau menjelaskan wa innama yurja khairu man urifa bi fi'lil khairi washtuhira bih. Dan sesungguhnya diharapkan kebaikan itu dari orang yang dikenal berbuat kebaikan dan dia masyhur di dalam hal ini. Wa man ghalaba khairuhu wa aminatil qulubu min syarrihi wa mata qawiyal imanu fi qalbi abdin rujiya khairuhu wa umina syarruhu. Ya. Maka barang siapa yang kebaikannya itu dominan dan hati ini merasa aman dari keburukannya, kalau dekat dia insya Allah enggak nipulah orang ini. Kalau ngomong enggak kotor, ya. Kalau bicara tidak menyakiti hati, ya. Maka sejauh mana iman itu kuat di dalam hati seorang hamba, maka diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari keburukannya. Wa mata dha'ufa, dan kapan keimanan itu lemah, qalla khairuhu wa ghalaba syarruhu, maka semakin sedikit kebaikannya dan semakin dominan keburukannya. Nah, intinya di sini Syekh ingin menjelaskan kepada kita semua ini kembali kepada keimanan. Ya, orang yang baik insya Allah itu muncul dari keimanan yang baik, sehingga menjadikan orang-orang di sekitarnya merasa aman, merasa tenang, merasa nyaman. Tapi kalau orang itu buruk, maka ini pasti timbul dari keimanan yang buruk pula, sehingga menjadikan orang yang berada di sekitarnya merasa tidak aman dan khawatir terhadap keburukannya. Taib, sudah masuk waktu Isya, bisa adzan terlebih dahulu. Tafadhol, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkata al-muallif hafizahullah taala, fa qawluhu khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari keburukannya. Hadhihi alamatul khairiyyati fil insan. Ini adalah tanda kebaikan pada seseorang. An yu'ammila julasa'uhu wa ashabuhu wa jiranuhu wa rufaqa'uhu minhul khaira wa yarjunahu min jihati. Yaitu ketika teman-teman duduknya, para sahabatnya, tetangganya, teman dekatnya itu mengharapkan kebaikan, antusias untuk mendapatkan kebaikan dari sisinya. Wa aidan ya'manuna syarra min jihati, dan juga mereka merasa aman dari keburukannya. Jadi merasa apa? Tenang, nyaman. Kalau dekat dengan orang ini, insya Allah yang ada itu kebaikan, gak akan ada keburukan. Waqad sahha fil hadits anhu sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dari hadis yang terdapat pada hadis yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, al mu'minu man aminahu nas ala dimaihim wa amwalihim. Seorang mukmin adalah orang yang manusia merasa aman terhadap darah dan harta mereka. Jadi saya nyontohkan khawatir diutangi tadi itu ya nggak salah loh ya. Karena Nabi SAW mengatakan demikian. Seorang mukmin yang sejati, yang baik, itu apabila orang lain merasa aman, tidak terganggu darah dan hartanya. Kalau saya dekat dengan dia, nggak dipukul, ya, tidak disiksa, tidak disakiti. Kalau saya dekat dengannya, nggak dirampok, nggak dicopet, nggak dicuri, termasuk nggak di apa tadi? Ya, nggak diutangi ya. Nah ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ay ya'manunahu wa la yakhafuna minhu syarran. Itu mereka merasa aman, tenang, tidak takut keburukan. Lima ahiduhu alaihi bin salahin, karena mereka sudah merasa ya kebaikan. Mereka sudah mengenal kebaikan pada orang ini. Walima ra'au fihi min istiqamatin wa muhafadhatin wa bu'din anisyarri wal fasad. Dan karena mereka juga melihat di dalam orang ini terdapat keistiqomahan, ya, menjaga yaitu agama dan jauh dari keburukan dan kerusakan. Faman kana bihadhihi sifati fahuwa min khiyarin nas. Maka siapa yang sifatnya seperti ini, maka dia adalah sebaik-baik manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini adalah petunjuk bagi kita sebenarnya untuk menilai seseorang, melihat bagaimana perasaan kita, bagaimana suasana hati kita kalau dekat dengan seseorang. Kalau kita merasa aman, tenang, nyaman, tidak khawatir keburukan, insya Allah yang sama kita ini orang baik. Ya, jadi melihat atau menilai seseorang dari perasaan kita terhadapnya. Namun perhatikan, tidak semua orang yang dikerumuni oleh orang-orang di sekitarnya itu bisa kita nilai baik. Contoh, ada orang dikelilingi oleh banyak sekali orang-orang yang Masya Allah nampak menghormati, nampak memuliakan, tapi kita sendiri nggak tahu orang ini siapa. Maka belum tentu itu orang yang baik. Meskipun kita tidak boleh apa? Suudzon.
Tapi kita tidak tahu orang ini baiknya kenapa. Jangan-jangan memang ini yang mengelilinginya itu orang-orang yang ya barangkali ada niat buruk, cari muka atau apa, atau ini atau itu, kita nggak tahu. Tapi kalau kita yang memiliki perasaan tenang, aman, nyaman, bukan macam-macam. Ini kembali lagi niat kita. Ya, kalau niat kita mendekat kepada orang, ingin memanfaatkan hartanya, ingin memanfaatkan pengaruhnya, ya belum tentu orang itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita niatnya apa? Berbeda. Tapi kalau niat kita betul-betul ya merasakan kenyamanan tanpa ada pamrih tadi, tanpa ada niat-niat yang tidak baik, maka insya Allah itu tanda kebaikan seseorang. Jadi kita bisa menilai seorang itu baik atau tidak dilihat dari bagaimana sikap kita kepadanya. Ya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun lanjutan dari penjelasan dari hadis ini insyaallah akan kita sampaikan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, tafadhol silakan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mungkin pertanyaan saya ini mungkin sudah dibahas di pertemuan sebelumnya atau mungkin akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Namun yang saya agak gatel untuk mengetahui ini sebenarnya Ustaz. Yang pertama, adakah cara kita untuk membalas jazakallah khairan sebagaimana kalau kita membalas terima kasih dengan sama-sama. Lalu yang kedua, gimana misalnya kalau yang non muslim yang berbuat baik kepada kita Ustaz? Dua pertanyaan ini. Taib. Amin wa jazakallahu khairan. Cara membalas ucapan jazakallahu khairan. Tidak ada, setahu saya tidak ada balasan yang tegas yang kita dapati dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada hanya ucapan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Dan ini namanya doa. Dan yang namanya doa secara umum, doa itu bisa kita aminkan. Ya. Sehingga yang saya pahami, kalau seandainya kita mau membalas hanya dengan sekedar amin, itu sudah cukup. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Amin. Tapi kalau kita mau tambahi boleh, dan sebagian kalian insya Allah sudah tahu gimana tambahinya. Amin wa iyyaka. Amin, demikian juga dengan Anda. Tapi kalau kita mau ulang lagi, itu juga enggak apa-apa. Amin wa jazakallahu khairan. Amin, dan juga semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ini balasan yang paling komplit. Dan mungkin ini di antara balasan yang terbaik. Ya. Diambil dari kaidah ketika kita diseru dengan seruan yang baik, maka kita bisa membalas seruannya dengan yang lebih baik atau yang semisal. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw misliha. Bagaimana ayatnya? Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya, apabila kalian disuruh dengan kebaikan, dengan seruan yang baik, maka balaslah kebaikannya dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Ya. Dan ini sebenarnya terkait dengan masalah salam. Kalau kita disalami assalamualaikum, maka kita balas dengan yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal waalaikumsalam. Nah, ini juga mungkin bisa kita terapkan kepada doa jazakallahu khairan. Ya. Jazakallah. Makanya sebagian orang ada yang menjawab dengan lebih baik. Amin wa jazakallahu khairan wa barakatan wa dan seterusnya. Ya. Allah alam, setahu saya hal ini tidak mengapa. Namun yang paling minimal tadi apa? Amin. Amin saja sudah cukup karena ini adalah doa. Gitu ya.
Kemudian yang kedua, kalau non-muslim berbuat baik kepada kita, maka bagaimana sikap kita? Jawabannya sesuai dengan keumuman hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, man la yashkurin nas la yashkurillah, atau la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Di sini tidak dibatasi seorang apa mukmin. Ya. Jadi boleh kita mengucapkan terima kasih kepada non muslim. Makasih ya. Sudah. Ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan membenarkan agamanya, ya. Bukan itu mengakui kebaikan agamanya. Semata-mata karena Allah yang memerintahkan kita untuk berterima kasih kepada manusia. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Ada lagi yang sampaikan? Ya. Seandainya kita mendoakan teman itu berangkat haji, kita doakan semoga hajimu mabrur. Apakah kebaikan doa itu balik kepada kita yang mendoakan? Kalau kita mendoakan kebaikan kepada teman, contohnya haji, mau berangkat haji kita doakan semoga hajimu mabrur gitu ya. Lalu apakah kebaikan ini juga kembali kepada kita? Maksudnya semoga haji kita juga mabrur gitu. Doa baik apakah itu juga kembali kepada kita? Wallahu a'lam bishawab. Yang saya ketahui itu adalah doa baik kita kepada seseorang yang gaib. Yang gaib itu orang yang sedang tidak ada di hadapan kita. Jadi jauh dari kita, tiba-tiba kita doakan. Ya. Doa seorang mukmin bi dhahril ghaibi mustajabah. Itu yang ada setahu saya. Jadi kita mendoakan orang yang jauh dengan kita, itu doanya mustajab. Adapun apakah itu kembali kepada kita? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan. Baik, mungkin kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.